Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman baik-baik saja. Baiklah, saya di sini akan mengeser sedikit hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Riendi Savana, yang kedua Leonaldo Saputra, yang ketiga Abdul Basit, keempat Bagus Bramastio, kelima Tri Yulianto. Nah, kami di sini mendiskusikan tentang model pengembangan dan organisasi kurikulum. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pengembangan dan organisasi kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain atau disebut disiplin, menerapkan atau disebut implementation, dan mengevaluasi atau disebut dengan evaluation suatu kurikulum. Model organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan atau isi kurikulum yang tujuannya itu untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pengembangan dapat dicapai secara efektif. Nah, di sini macam-macam model pengembangan kurikulumnya, yaitu satu, model Taylor, yang kedua model administratif, ketiga model grassroots, yang keempat model demonstrasi, yang kelima model Miller atau Seller, yang keenam model Tabah, dan ketujuh model Basecamp. Model Taylor yaitu menurut ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum, yaitu satu, menentukan tujuan pendidikan. Terdapat 3 aspek yang harus dipertimbangkan sebagai sumber dalam penentuan tujuan pendidikan, yaitu hakikat peserta didik, kehidupan masyarakat masa kini, dan pandangan para ahli bidang studi. Yang kedua, ada 5 faktor penentuan tujuan pendidikan, yaitu pengembangan kemampuan berpikir, membantu memperoleh informasi, pengembangan sikap kemasyarakatan, pengembangan minat peserta didik, dan pengembang sikap sosial. Yang ketiga, menentukan proses pembelajaran yang harus dilakukan. Yang keempat, menentukan organisasi pengalaman belajar. Dan kelima, menentukan evaluasi pembelajaran. Di mode administratif, pengembangan kurikulum ini disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah atau top down atau staff lean. Artinya, pengembangan kurikulum ini ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas, pembuat keputusan dan kebijakan berkait dengan pengembangan kurikulum. Kurikulum yang disusun merupakan kurikulum yang bentuknya seragam dan bersifat sentralistik, sehingga kurang sesuai jika diterapkan dalam bidang pendidikan yang negaranya menganut asas desentralisasi. Nah, kalau model grassroots, itu pengembangan kurikulum mode ini adalah kebalikan dari model administratif. Model grassroots adalah model pengembangan kurikulum yang dimulai dari bawah. Dalam proses pengembangan kurikulum ini diawali atau dimulai dari gagasan dan ide guru-guru sebagai tim pengajar. Model ini lebih demonstratif karena digagas sendiri oleh pelaksana di lapangan, sehingga perbaikan bisa dimulai dari unit yang paling terkecil dan spesifik hingga ke yang lebih besar. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penerapan model pengembangan grassroots ini, yaitu satu, guru harus profesional. Yang kedua, guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum, penyesuaian permasalahan kurikulum. Dan ketiga, guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Dan keempat, seringnya pertemuan kelompok dalam pembahasan kurikulum yang akan berdampak terdapat pemahaman guru dan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip maupun rencana-rencana. Nah, kalau model demonstrasi, yaitu model pengembangan kurikulumnya itu idenya datang dari bawah atau grassroots. Semula merupakan suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil,
yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Tetapi dalam prosesnya sering mendapat tantangan atau ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu. Model demonstrasi memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya, kurikulum ini lebih nyata dan praktis karena dihasilkan melalui proses yang telah diuji dan diteliti secara ilmiah. Perubahan kurikulum dalam skala kecil atau pada aspek yang lebih khusus kemungkinan kecil akan ditolak oleh pihak administrator. Akan berbeda dengan perubahan kurikulum yang sangat luas dan kompleks. Hakikat model demonstrasi berskala kecil akan terhindar dari kesenjangan dokumen dan pelaksanaan di lapangan. Model ini akan menggerakkan inisiatif kreativitas guru-guru serta memberdayakan sumber-sumber administrasi untuk memenuhi kebutuhan dan minat guru dalam mengembangkan program baru. Nah, kalau model model Seller ini merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari transmisi dan model transaksi dengan tahapan pengembangan sebagai berikut. Yaitu langkah pertama adalah mengikuti dan mengklarifikasi orientasi. Menurut Miller dan Seller, ada 3 jenis orientasi kurikulum, yaitu transmisi, transaksi, dan transformasi. Langkah berikutnya adalah mengembangkan tujuan umum dan mengembangkan tujuan khusus berdasarkan orientasi kurikulum yang bersangkutan. Yang ketiganya, langkah selanjutnya adalah identifikasi model pengajar. Model pengajar harus disesuaikan dengan tujuan umum ataupun tujuan khususnya. Dan keempat, langkah yang terakhir adalah implementasi penerapan kurikulum berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Nah, kalau model Taba ini merupakan modifikasi dari model Taylor. Ditekankan terutama pada pemusatan perhatian guru. Menurut Taba, guru harus menjadi informator dalam pengembangan kurikulum. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pengembangan ini adalah sebagai berikut. 1. Mengadakan unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru. Yang kedua, menguji unit eksperimen. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Keempat, pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Dan yang kelima, implementasi dan diseminasi. Macam-macam model organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran. 1. Terpisah. Kedua, terhubung. Ketiga, fusi. Dan keempat, terpadu. Mata pelajaran terpisah atau disebut separatis kurikulum. Mata pelajaran terpisah-pisah bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpul secara berabad-abad, agar mereka tak perlu mencari dan menemukan kembali dengan apa yang telah diperoleh dari generasi terdahulu. Next. Mata pelajaran terhubung, yaitu mata pelajaran terhubung itu merupakan pola organisasi kurikulum yang menghubungkan pembahasan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, atau suatu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Kelebihan dari model ini adalah ada keterhubungan antara materi pelajaran walau sebatas beberapa mata pelajaran, memberikan wawasan yang lebih luas dalam lingkup satu bidang studi, menambah minat siswa untuk mempelajari mata pelajaran yang terkolerasi. Sedangkan kekurangannya itu bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis serta kurang begitu mendalam. Kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual. Kurikulum ini kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Nah, kalau dari fusi, itu mata pelajaran fusi adalah jenis organisasi kurikulum yang menghapuskan batas-batas mata pelajaran dan menyatukan mata pelajaran yang memiliki hubungan erat dalam satu kesatuan. Tujuannya itu adalah agar para pendidik mengerti jenis-jenis arti perkembangan kebudayaan yang efektif, manfaat yang didapatkan dari berbagai ragam disiplin ilmu, dan upaya mendidik agar anak menghasilkan yang civilis. Model organisasi ini memiliki keunggulan, diantaranya adalah mata pelajaran akan semakin dirasakan kegunaannya, sehingga memungkinkan
penyediaan mata pelajaran yang kaya akan pengertian dan mementingkan prinsip dasar generasi. Adapun kelemahannya adalah hanya memberikan pengetahuan secara sketsa, abstrak, kurang logis dari suatu mata pelajaran. Kalau mata pelajaran terpadu atau kita sebut integrasi adalah kurikulum yang memandang bahwa dalam suatu pokok pembahasan harus terpadu secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada suatu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin, ilmu, atau mata pelajaran yang diperlukan, sehingga batas-batas antara mata pelajaran dapat ditiadakan. Nah, kalau berdasarkan situasi kontekstual itu adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan melibatkan tersebut 7 komponen utama pelajaran efektif, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, dan penilaian sebenarnya. Penerapan pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan. Penerapan pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan menurut kelompok kami lebih cocok dengan model pengembangan kurikulum model Mirror-Seller, karena model ini telah disesuaikan dengan tujuan umum maupun tujuan khusus. Strukturnya sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru yang menerapkan kurikulum ini sudah memahami secara utuh dan sudah dilatih. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami. Kalau ada salah atau kekurangan, saya sendiri mohon maaf dan saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.